Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rohmawati. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, pengertian tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk mempengaruhi, mendorong, dan menggerakkan setiap individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan tentang yaitu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan tentang yaitu Allah menurunkan setiap orang ke muka bumi untuk menjadi seorang khalifah atau pemimpin. Jadi dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang kepemimpinan. Dan setiap orang itu berhak untuk menjadi pemimpin di setiap, baik itu keluarga, baik itu organisasi, dan setiap apapun yang wajib untuk dilakukan oleh setiap pemimpin. Sedangkan pendidikan mengandung arti dalam lapangan apa dan di mana kepemimpinan itu berlangsung, dan sekaligus menjelaskan juga sifat arti dari pendidikan yang harus dimiliki oleh kepemimpinan itu. Jadi, dengan demikian, kepemimpinan pendidikan yaitu merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi pemimpin pendidikan. Adapun fungsi pemimpin pendidikan, yang pertama, pemimpin membantu tercapainya rasa persaudaraan dan kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok dalam mengorganisir diri dan ikut serta dalam kegiatan kelompok serta menjelaskan ketetapan tujuan. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, baik situasi pekerjaan dan praktik kerja yang efektif. Yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Meskipun bertanggung jawab dalam semua pengambilan keputusan, pemimpin harus tetap memberi kesempatan belajar dari pengalaman agar mendapat hasil kerja yang jujur dan objektif. Kelima, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Nah, dari kelima penjelasan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengembangkan kegiatan kelompok dan orang yang berfungsi dalam melakukan kegiatan dalam kelompok. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat pemimpin pendidikan. Dalam memangku jabatannya sebagai pemimpin, tentu saja pemimpin memiliki syarat. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rendah hati dan sederhana. Yang kedua, bersifat suka menolong. Yang ketiga, memiliki kestabilan emosi. Yang keempat, percaya kepada diri sendiri. Yang kelima, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Yang keenam, memiliki keahlian dalam jabatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama, keahlian dan pengetahuan. Keahlian dan pengetahuan yang dimaksud di sini adalah latar belakang pendidikan atau ijazah yang dimiliki seorang pemimpin. Pengetahuan dan keahlian tersebut berguna untuk menjadi pegangan pemimpin untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Yang kedua, jenis pekerjaan atau lembaga tempat pemimpin itu melaksanakan tugas jabatannya. Tiap organisasi atau lembaga yang tidak sejenis memiliki tujuan yang berbeda dan menuntun cara-cara pencapaian tujuan yang tidak sama. Oleh karena itu, tiap jenis lembaga memerlukan perilaku dan sikap kepemimpinan yang berbeda pula. Yang ketiga, sikap-sikap kepribadian pemimpin. Umumnya pemimpin memiliki taraf intelijensi yang lebih tinggi daripada yang dipimpin. Selain itu, sikap yang harus ada pada pemimpin adalah sikap yang mampu membuat pengikutnya merasa termotivasi. Dan yang keempat, sikap-sikap kepribadian pengikut.
Di dalam satu organisasi, hubungan antara bawahan dengan pimpinan bersifat saling mempengaruhi. Oleh karena itu, pemimpin harus bisa mengenali dan menghargai para anggotanya. Nah, selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan diklasifikasikan ke dalam 4 tipe. Tipe yang pertama, tipe otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter disebut juga tipe kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Yang kedua, tipe laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi pekerjaan bawahannya. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran dari pemimpinnya. Yang ketiga, tipe demokrasi. Pemimpin yang bertipe demokrasi ini menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai di tengah-tengah anggota kelompoknya. Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasikan anggota-anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat atau yang terakhir, tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga demokratisme atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis ini hanya tampaknya saja bersifat demokratis, padahal sebenarnya dia adalah okratis. Nah, sekian penjelasan dari saya. Nah, sekian penjelasan dari kami tentang kepemimpinan pendidikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.